Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sejalan dengan TVRI, ya, saya akan selalu membuat video-video ulasan apa yang sudah ditampilkan di TVRI, ya. Saya harap kalian sudah melihat tayangan di TVRI. Nah, ini adalah edisi bahasa Indonesia, ya. Tokoh-tokoh sejarah, ya, kita mulai tadi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan di Indonesia dan ini adalah Menteri Pendidikan pertama, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Oke, kita akan lihat ini adalah Ki Haji Ahmad Dahlan nanti juga, ya, kita akan pelajari. Oke, terus Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12-nya nanti juga kita pelajari, ini adalah bapak bahasa Indonesia ini nanti, ya. Terus ada satu lagi tokoh yang akan kita pelajari nanti adalah Ramang, tokoh sepak bola Indonesia yang sudah mengharumkan nama RI, ya. Ini beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, dan hari pendidikan kita ini ditetapkan dari hari lahir Ki Hajar Dewantara, yaitu tanggal 2 Mei, ya. Tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan dan ini adalah hari lahir Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini bersama teman-temannya Cipto Mangunkusumo dan Dosdeker, ya, ini membentuk Indis Partai, ya. Ini adalah partai yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya adalah putra dari bangsawan, ya, jadi darah biru, ya, sempat menjadi ini juga, ya, setelah memperoleh pendidikan di Batavia kalau nggak salah tadi, ya, dia sempat menjadi ini wartawan, ya, sambil terus menyuarakan perjuangan, yaitu dengan cara menentang kebijakan-kebijakan Belanda. Nah, karena bukunya Andai Aku Seorang Belanda ini dianggap kontroversial dan tidak menguntungkan Belanda, maka beliau dibuang di Bangka, ya. Dan karena ditolong sama teman-temannya Cipto Mangunkusumo dan Dosdeker, maka beliau diasingkan di Belanda. Tapi di tempat pengasingan pun beliau masih tetap terus berusaha belajar untuk meningkatkan pendidikan, ya. Apapun yang terjadi tetap berusaha, gitu, ya. Akhirnya kembali lagi ke Nusantara, ya, dan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta, ya. Begitu merdeka beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Tutwuri Handayani ini adalah slogan beliau, ya, Tutwuri Handayani, ya, ini adalah slogan yang sampai sekarang masih kita pakai. Lengkapnya adalah ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso Tutwuri Handayani, ya. Jadi ing ngarso sung tulodo, ngarso itu depan, ya. Ing ngarso sung tulodo yang di depan memberi contoh, ing madya mangunkarso yang di tengah itu memberi semangat, dan Tutwuri Handayani yang belakang mendorong. Nah, ini adalah slogan yang dipakai sampai sekarang di dunia pendidikan, ya. Kemudian tokoh berikutnya, atau kita jawab dulu pertanyaan, ya. Ya, kita bertahap. Di sini membicarakan tentang pendidikan, ya. Nah, di sini akan ada pertanyaan nanti. Ini saya pakai yang warna merah saja, ya, lebih menyolok. Mana pensil saya cari dulu. Wah, ini dia, warnanya hitam, nggak begitu kelihatan. Pendidikan di Indonesia semakin berkembang, ya. Jadi sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital serta dampak perubahan tersebut. Ya, pendidikan di Indonesia semakin berkembang di era milenial, ya, mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Contoh 2 perubahan. Oke. Apa saja perubahan yang ada di ini saya suka, ini, ya. Perubahan yang pertama adalah
dengan adanya dunia digital ya, kita sekarang mengenal adanya internet. Apa yang berubah dengan adanya internet ini? Ya, dengan adanya dunia digital ini yang berubah, yang jelas kita lebih mudah mendapat informasi. Ya, informasi bahkan sangat update ya. Dan informasi ini dalam tanda kutip ini update. Penemuan yang sekarang ini sedang ditemukan, nanti sore mungkin sudah bisa dilihat hasilnya. Ya. Jadi, tapi mungkin masih di kalangan tertentu ya, kalau sudah fix lebih cepat kita ketahui. Sekarang dunia sedang menghadapi COVID-19 dan seluruh dunia ini sedang para ilmuwan sedang meneliti setiap progres, setiap ada kemajuan itu ilmuwan yang lain itu bisa mengetahuinya. Jadi bersama-sama seluruh dunia ini berlomba-lomba ya akan menciptakan vaksinnya ya. Jadi intinya kita lebih mudah mendapatkan informasi ya. Terus sekarang dengan adanya dunia digital ini kita bisa belajar di mana saja, dari mana saja ya, di mana saja dan kapan saja. Ya, kalau dulu sebelum ada dunia digital jam 1 malam mau tanya guru tetap kesulitan, wah kasihan ya gurunya masih tidur. Tapi kalau sekarang ya jam berapapun kalian ingin bertanya, ya mungkin nggak langsung ke orangnya, tapi hasil karyanya, video-videonya, tulisannya langsung bisa kita akses untuk dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan kita. Jadi sekarang real time ya, bisa di mana saja, bisa kapan saja kita belajar ya. Jadi sekarang ini ibu-ibu waktu mau masak ya langsung lihat resepnya. Kalau di YouTube langsung lihat tayangannya. Mau apa? Mau soto Banjar, mau soto Lamongan, ya bermacam-macam soto Kediri, soto Madura. Bisa saat itu juga. Mau masak apa? Adanya di kulkas hanya ada timun saja, dimasak sama telur bisa. Sekarang lagi banyak artis yang masak timun ya pakai ini saja. Mentimun sama bawang, nah itu sama telur sudah jadi masakan minimalis. Mau masak 5 menit, jadi mau jangan asem ya, sayur asem itu ada style Surabayaan, ada style Jakarta, ada yang pakai kemiri, ada yang enggak lah. Ini semua bisa mudah. Jangankan memasak, dari mulai memasak sampai membuat pesawat terbang. Nah ini bisa dilakukan hanya dengan melihat YouTube ya. Ada bengkel sepeda ya di luar Jawa lagi ya, bukan di Jawa. Kalau Jawa kan mungkin informasi lebih cepat didapatkan. Bengkel sepeda di luar Jawa bisa bikin pesawat terbang dan bisa dinaiki loh ya. Jadi ini artinya apa? Kita itu belajar bisa di mana saja, bisa kapan saja. Yang penting itu adalah kemauan. Ya, yang dulu belajar itu lebih ditekankan menghafal, sekarang ditekankan adalah memahami. Karena hafalan bisa dengan mudah kita dapatkan. Butir-butir Pancasila zaman Pak Ali, ya, sekolah itu harus hafal. Ya, kalau sekarang yang penting kalian paham apa maksudnya. Kalau detail hafalannya bisa langsung googling. Halo Google, butir-butir Pancasila gitu langsung muncul ya. Jadi kita tidak harus hafal detailnya, kalimat per kalimat, kata per katanya, tapi kita harus memahami isinya. Lebih kepada pemahaman sekarang belajar itu. Pertanyaan-pertanyaan, sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital. Dulu zamannya Pak Ali pertanyaannya apa? Tanggal berapakah Ki Hajar Dewantara lahir? Itu yang ditanyakan di ulangan. Hafalan yang ditanyakan ya. Sekarang enggak. Apakah cita-citanya?
Apakah pengaruhnya sekarang? Seperti itu pertanyaan seperti ke sana. Terus yang kedua, ya, ya perubahan pendidikan di era digital ini kita tidak hanya bersaing dengan manusia, kita bersaing dengan manusia dan AI, kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, ya. Jadi artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Apa yang eh, dampaknya terhadap pendidikan sekarang? Banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan, ya, yang sudah digantikan oleh mesin, seperti ngirim surat. Ngirim surat sekarang Pak Pos hampir tidak ada yang ngirim surat, ya, karena kita sudah bisa ber SMS. Dulu ada teknologi kaset, sekarang CD. Jadi banyak materi-materi yang pendidikan yang diarahkan lebih pada skill sekarang. Jadi kita dalam berpendidikan yang kita kejar itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas, ya. Jadi di pendidikan pun pekerjaan yang bersifat rutinitas digantikan dengan yang bersifat skill, ya. Rutinitas akan berganti menjadi skill, ya. Sesuatu yang rutin kayak teller bank seperti itu akan digantikan oleh mesin, ya. Terus kemudian di dalam kita belajar yang paling utama selain skill adalah passion, ya, passion. Karena kita harus memiliki passion, itu keinginan yang mendalam gitu ya, dorongan hati untuk mempelajari sesuatu. Karena passion ini akan membuat kita lebih fokus. Kita sudah tidak bisa berharap paham secara general tapi hanya sedikit-sedikit. Kita harus profesional, ya, arahnya kita harus profesional. Profesional pada bidang tertentu, ya. Terus di dunia yang serba digital ini kita akan menggantikan kompetisi ini menjadi kolaborasi. Nah, ini penting juga. Kompetisi akan menjadi kolaborasi. Sekarang kalau kita lihat di dunia pendidikan, ranking di kelas itu sudah nggak tunjukkan lagi. Karena sekolah sudah tidak ingin membentuk orang-orang yang ingin mengalahkan orang lain, punya semangat ingin mengalahkan temannya sendiri, enggak. Tapi lebih ke kolaborasi, lebih pada bekerja sama. Ya, misalnya kalian pandai main gitar, terus ada teman kalian yang pandai editing video, ya. Ada teman kalian yang pandai untuk publikasi. Kalau bekerja sama, jadilah sebuah channel yang akan melambungkan nama kalian nanti dengan suara yang enak, editing yang bagus, dengan publikasi di sosmed yang bagus, maka kalian akan lebih cepat sukses, ya. Oke, jadi itu sekedar contoh, masih banyak hal yang lain, ya. Jadi kita lebih pada kolaborasi, ya, menggantikan kompetisi. Ini adalah efek dari dunia digital, ya. Segala sesuatu informasinya mudah kita dapatkan. Ini akan merubah bagaimana cara kita berinteraksi dan bagaimana cara kita bertahan, ya. Dan di dunia pendidikan arahnya sekarang semuanya ke sini, ya. Sekarang belajar tidak harus pada guru tertentu, ya. Sekarang bisa online. Kalian silakan pilih banyak aplikasi online baik gratis maupun berbayar, ya. Semua ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing, ya. Ini di dunia pendidikan. Kemudian segmen berikutnya adalah segmen Raja Ali Haji, ya. Nanti tugasnya adalah membuat 3 gurindam, ya. Kita lihat sekilas dulu tayangan dari Raja Ali Haji. Ini kan iklan, ya. Setelah iklan nanti ada tayangan tersebut. Nah, di sini adalah Raja Ali Haji, ya. Dinamakan Ali Haji karena memang sejak umur 19 sudah haji, zaman waktu itu loh, ya.
Ya, enggak seperti sekarang ya, haji 2 minggu selesai karuan plus. Ya, sekarang dulu waktu masih susah ya, transportasinya dan beliau ini adalah tokoh yang sangat concern di bidang pendidikan juga, menulis banyak buku. Salah satu yang terkenal adalah Buston Al-Katibin, ya, Buston Al-Katibin, yakni perkebunan juru tulis bagi ya. Ini terkenal ya. Selain itu yang paling dikenal ya secara umum paling populer lah ya adalah Gurindam 12 ya. Gurindam 12. Tapi bukan hanya itu yang ditulis oleh beliau. Beliau juga menulis sastra ya, menulis bidang agama ya. Oke. Dan beliau juga berkorespondensi dengan Belanda kalau nggak salah tadi ya, dan dengan Belanda untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Beliau juga mengajar di Indonesia ya, walaupun di pulau yang kecil ya. Ya, Raja Al-Haji. Ya, terkenal dengan Gurindam 12, kita harus mengenal apa itu Gurindam. Karena di sini buatlah 3 buah Gurindam yang berisi nasihat tentang pendidikan. Ya. Gurindam adalah karya sastra Indonesia, ya, mirip pantun sebenarnya ya. Mirip pantun, tapi kalau pantun itu kan ada sajak, ada sampiran, ada isi. Kalau ini tidak ada sampirannya, hanya isi. Jadi ciri-ciri dari Gurindam ya, yang pertama ini terdiri dari 2 baris. Terdiri dari 2 baris. Ya. Baris dalam 1 bait ya. Dalam satu bait. Ciri yang kedua adalah 1 baris ini antara 10 sampai 14 kata. Ya. Ciri yang ketiga adalah sajaknya AA. AA. Misalnya AA ya. Terus diakhiri UU, RR, NN gitu ya. Jadi suku akhir dari katanya itu sama. Ya. Kemudian ciri yang lain, ciri yang keempat adalah keduanya itu satu kesatuan yang utuh, tidak ada sampiran, tidak isi ya. Keduanya satu kesatuan utuh. Yang kelima ya, baris awal itu berisi masalah, baris kedua solusi. Baris awal, baris 1 itu masalah, baris 2 solusi. Ya. Terus biasanya berisi nasihat. Ya, yang keenam adalah nasihat. Ya, pada umumnya berisi nasihat. Buatlah 3 buah Gurindam. Ini agak saya kecilkan sedikit biar nggak terlalu melebar tulisannya. Ya. Oke, kita disuruh buat berapa ya ini? Disuruh buat 3 nasihat tentang pendidikan. Ya, tentu saja nasihatnya adalah belajar yang rajin ya, yang pertama. Belajar ya. Intinya saya ingin membuat kalimat yang berakhir dengan kata belajar. Ya, ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama harus diakhiri R. Ya, misalnya jika cita-cita ingin kau kejar, ingin kau kejar. Ya, berakhir dengan R, saya ingin menggunakan istilah kata belajar tadi ya. Hendaklah kamu rajin belajar. Belajar. Ya, di sini R, di sini R. Nah, terus nasihat pendidikan yang lain apa? Kita misalnya menginginkan tentang disiplin. Itu adalah nasihat pendidikan juga ya. Nah, kalau kamu ingin jadi pemimpin,
pemimpin. Saya pilih kata pemimpin ya karena ya di sini n karena saya ingin menggunakan kata disiplin, kan belajar disiplin kan gitu ya. Kalau kita ingin sukses ya, setiap hari harus disiplin misalnya. Setiap hari harus disiplin. Nah, in ya. Jadi kita pastikan kedua-duanya menyatu. Ya, cita-cita ingin kau kejar, rajin belajar. Kau ingin jadi pemimpin harus disiplin. Ya, NNRR. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sajat AA. Apalagi misalnya kita ingin kebahagiaan misalnya, ya, berbagilah dengan sesama kalau ingin hidup bahagia. Nah, berbagi dengan sesama adalah kunci hidup bahagia. Ya, jadi kita ingin hidup bahagia. Ini adalah masalahnya adalah kunci hidup bahagia. Atau kalau ini dianggap kunci hidup bahagia itu masalah, ya ini bisa dibalik, berbagilah dengan sesama. Ya, mungkin masalahnya itu hidup berbahagia. Ya. Jika ingin hidup bahagia, ingin hidup bahagia. Ya, ini adalah masalahnya ya, jika ingin hidup bahagia, ya hendaklah kita jika ingin hidup bahagia, ya hendaklah kita berbagi dengan sesama. Berbagilah dengan sesama. Maka berbagilah dengan sesama. Tapi ini kelihatan kurang pendidikan ya. Kalau bahagia dengan satu lagi yang berhubungan dengan pendidikan. Apalagi yang berhubungan dengan pendidikan, kerja keras, belajar yang rajin. Ya. Saya ingin sukses, ya, sukses. Kerja keraslah berteman letihmu. Nah. Kerja keraslah bersama letihmu, maka kesuksesan akan menghampirimu. Wah, kalau terlalu panjang makanya ndak usah dikasih juga ndak apa-apa ya. Ya, kerja keraslah bersama letihmu, kesuksesan akan menghampirimu. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh gurindam. Intinya kita membuat dua baris. Kalian bikin sendiri ya dengan kreativitas kalian sendiri. Caranya seperti itu. Kita bikin dua baris. Objektifnya apa? Misalnya sukses, atau objektifnya adalah jadi pemimpin, atau ingin mengejar cita-cita. Nah, ini objektifnya apa? Terus caranya bagaimana? Ya, jadi itu contoh-contoh gurindam, silakan bikin sendiri. Terus kemudian kita masih ada dua tokoh lagi, ya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya untuk kedua tokoh aja, ya. Pertanyaan secara umum, tapi kita lihat dulu tampilan dari tayangan TVRI tadi, ya, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Beliau dilayarkan dengan nama Muhammad Darwis, ya. Ya. Kemudian beliau pada usia yang masih muda juga, belasan tahun, saat remaja sudah naik haji. Setelah naik haji, beliau di sana bukan hanya naik haji, tinggal di sana selama 5 tahun dan belajar tentang berbagai macam ilmu.
Sehingga saat pulang beliau menetapkan hatinya untuk ingin membawa perubahan di Indonesia. Terus ke sana lagi yang kedua bersama anaknya, ya, namanya Muhammad Siraj, ya. Nah, setelah pulang dari naik haji yang kedua ini, beliau mulai memberikan pembaruan-pembaruan, ya, yang sudah sejak lama beliau ingin berlakukan di Indonesia, ya. Kemudian beliau aktif mengajar juga, mengajar mengaji, mengajar pelajaran sekolah, ya. Nah, beliau masuk Budi Utomo juga, ya, dan di sana beliau kebagian mengajar agama. Memang ingin memasukkan kurikulum agama di pendidikan. Kemudian, nah ini akhirnya cita-cita yang beliau inginkan adalah mendirikan sekolah. Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, dan sekarang diberi nama Muhammadiyah. Dan pendidikan Muhammadiyah ini ada sejak PAUD sampai perguruan tinggi, itu ada sekarang, ya, hasil kerja keras beliau sekarang sudah berbuah, ya. Nah, ini adalah pendidikan Muhammadiyah. Ya, pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Oh, tadi sudah kita jawab, ya. Terus kemudian ada satu lagi tokoh yang cukup worth it kita pelajari. Beliau adalah pemain sepak bola yang sudah mengharumkan nama RI di kancah internasional. Ya. Sekarang prestasinya masih sebelum sebagus dulu. Kita ambil semangat beliau, ya. Sebenarnya dilahirkan sebagai anak desa, ya, dilahirkan di desa, ya, anak dari kayak di dalam kerajaan, ya, di Makassar sana, di Sulawesi, ya. Ayahnya selain jadi abdi dalam juga jualan di pasar, ya. Tapi ayahnya ini ternyata adalah atlet kampung, ya, atlet sepak raga, ya. Melihat ayahnya yang atlet sukses di kampung, akhirnya Ramang ini, ya, terinspirasi dan belajar sepak raga. Selain sepak raga juga belajar sepak bola, ya. Wah, bersama teman-temannya berlatih sepak bola, dan pada suatu ketika dia melihat pesawat terbang dan ada ungkapan yang sangat terkenal, dengan kakiku ini saya akan bisa naik pesawat itu, ya. Itu adalah ungkapan yang sangat terkenal yang memotivasinya untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Prestasinya terus, ya, mulai dia ikut klub-klub lokal sampai pada suatu saat dilirik untuk mewakili Indonesia, ya. Dia ikut PSM juga, dan waktu beliau di zamannya beliau PSM ini adalah persatuan olahraga yang sangat disegani di Indonesia, ya. Oke, kemudian ini adalah foto-foto zaman dulu, ya. Oke, kemudian mewakili Indonesia di laga-laga persahabatan tingkat dunia, ya, dan menjuarai kejuaraan dunia itu dapat tingkat ASEAN kalau nggak salah, ya, tingkat ASEAN, tingkat Asia, ya, termasuk ada Cina juga di situ. Memperoleh juara 3, memperoleh perunggu Indonesia. Itu adalah prestasi yang luar biasa dari seorang anak kampung, ya. Oke. Sekarang apa yang dapat kamu teladani dari tokoh-tokoh tersebut? Ya, kenapa tokoh-tokoh tersebut begitu hebat? Ya, yang kita teladani adalah sikap karakternya, karakter yang mereka miliki, karakter positif yang mereka miliki. Yang kurang lebih, ya, yang pertama mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai prinsip kuat. Seperti Haji Ahmad Dahlan ingin membuat pendidikan agama itu juga menjadi masuk pada pendidikan formal. Ya, prinsip yang kuat, ya, dedikasi yang tinggi, berusaha keras, ya, ini yang membuahkan hasil. Ya, selain prinsip kuat itu, tokoh-tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara juga memiliki percaya diri tinggi.
percaya diri tinggi. Mereka itu percaya diri, bukan orang yang rendah hati. Ya, bahkan Ramang, ya, tokoh sepak bola itu hampir saja dipulangkan ke Makassar karena dia adalah tipe pemain penyerang. Waktu dibawa ke Jakarta, posisi yang kosong itu adalah posisi back. Ya, dia sebagai back memang kurang bagus, tapi orangnya tenang. Ya, orangnya tenang. Nah, ini membuat pelatih itu melihat karakter yang bagus pada dirinya. Ya, akhirnya dia dicoba lagi dalam sesi latihan untuk menjadi penyerang. Saat dicoba menjadi penyerang itu langsung memasukkan 3 gol. Saat itu juga mantap, dia menjadi pemain yang akan mewakili Indonesia. Ya, dia percaya diri. Ya, tenang itu adalah bagian dari orang yang percaya diri. Ya, tenang dengan perhitungan. Ya, dan mereka itu pekerja keras. Ya, selain bekerja keras itu selalu berusaha lebih baik. Nah, lebih baik. Ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang kita lihat tadi. Ya. Terus berikutnya yang tidak kalah penting adalah mereka adalah orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab. Berani mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, seperti Ki Hajar Dewantara mengemban tanggung jawab meningkatkan pendidikan di Republik Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama. Ki Haji Ahmad Dahlan itu bertanggung jawab untuk sebagai pendiri ini Muhammadiyah. Ali Haji itu ya adalah Bapak Bahasa Indonesia, ya, tanggung jawabnya besar ya untuk mengembangkan bahasa Indonesia itu, ya. Jadi dan Ramang ya tidak kalah kecil, ya, tidak kalah besar maksudnya tanggung jawabnya, ya, tidak kecil maksudnya tanggung jawabnya untuk mengharumkan nama Indonesia. Dia menjadi pemain inti, ya, itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, ya. Nah, itu adalah kurang lebih hal-hal positif yang bisa kita teladani. Selain saya tambahkan lagi, mereka adalah tokoh-tokoh yang berani berubah. Tentu saja masih banyak sifat-sifat tentu saja masih banyak sifat-sifat positif lain yang mereka miliki, tetapi paling tidak ada 5 poin ini yang saya lihat. Kalian bisa menambahkan sendiri sesuai dengan bahasa kalian sendiri atau sesuai dengan pengamatan kalian sendiri, ya. Ini adalah akhir dari sesi video ini. Saya akan kembali lagi untuk membahas hal-hal yang lain yang akan muncul di TVRI. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.